Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Napoli versus Udinese, Partenopei menang, tempel Milan di klasemen. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Udinese memimpin lebih dulu di menit ke-22 berkat aksi Gerard Deulofeu. Deulofeu on the edge of the box, in the bottom corner. Napoli mampu comeback di babak kedua berkat press Victor Osimhen di menit ke-52. The cross in the middle and Osimhen. Dan di menit ke-63. Napoli, he keeps it low, Osimhen. Skor 2-1 untuk kemenangan Napoli menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Napoli tetap di urutan kedua dengan 63 poin dari 30 laga, sementara Udinese tertahan di posisi ke-14 dengan 30 poin dari 28 laga. Inter versus Fiorentina, si ular tertahan 1-1 di kandang. Inter menjamu Fiorentina di Giuseppe Meazza. Tim tamu merepotkan La Beneamata sepanjang 90 menit. Fiorentina bahkan bisa unggul lebih dulu usai turun minum dari gol Lucas Torreira pada menit ke-50. Si ular merespon dengan baik 5 menit kemudian dari gol Denzel Dumfries di menit ke-55. Perisic with the cross, Dumfries. Skor 1-1 tak berubah hingga laga tuntas. Hasil ini bikin Inter gagal menempel AC Milan dan Napoli. Pasukan Simone Inzaghi di posisi ketiga dengan 60 angka, sementara Fiorentina di peringkat ke-8 dengan 47 poin. Cagliari versus Milan, menang 1-0, Rossoneri menjauh dari Napoli. Cagliari versus Milan tersaji di Sardegna Arena. Il Diavolo tampil dominan sepanjang 90 menit, meski demikian tim tamu sempat kesulitan menembus lini pertahanan tuan rumah. Tekanan pasukan Stefano Pioli akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-59. Ismail Bennacer mencetak gol indah lewat sepakan voli di depan gawang Cagliari. Milan bisa mempertahankan keunggulan ini hingga laga tuntas. Kemenangan 1-0 di markas Cagliari bikin Milan semakin bisa menjauh dari kejaran Napoli. Sedangkan Cagliari tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 25 poin. Hasil Serie A pekan ke-30 hari ini. Sassuolo menang 4-1 atas Spezia, Genoa menang 1-0 atas Torino. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Ciro Immobile dengan torehan 21 gol. Bayern versus Union Berlin, Lewandowski 2 gol, di Rotten menang 4-0. Bermain di Allianz Arena, Bayern membuka keunggulan di menit ke-16 lewat aksi Kingsley Coman. Tanguy Ndombele menambah keunggulan Bayern di menit ke-25. Lewandowski mencetak brace di menit ke-45 plus 1. Dan di menit ke-47 untuk memantapkan keunggulan Bayern. Tambahan 3 poin membuat Di Rotten kukuh di puncak klasemen sementara dengan 63 poin, sedangkan Union Berlin tertahan di posisi ke-8 dengan 38 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-27 hari ini. Mainz 05 menang 4-0 atas Bielefeld, Stuttgart menang 3-2 atas Augsburg, Greuther Fürth bermain imbang 0-0 dengan Freiburg, Hertha Berlin menang 3-0 atas Hoffenheim. Daftar top skor sementara masih dipimpin Lewandowski dengan torehan 31 gol. Rayo Vallecano versus Atletico, Los Colchoneros lanjutkan tren kemenangan. Atletico menyambangi Rayo Vallecano di Stadion de Vallecas. Kemenangan Los Colchoneros ditentukan dengan gol Koke di awal babak kedua. Meski menang, Atletico menyudahi permainan dengan 10 orang. Angel Korea di kartu merah langsung oleh wasit karena mendorong lawan. Kemenangan tersebut memperbaiki posisi Atletico Madrid di klasemen. Saat ini, Los Rojiblancos menempati peringkat ketiga dengan perolehan 54 poin,
Sedangkan Rayo Vallecano tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 32 poin. Hasil La Liga Jornada ke-29 hari ini. Bilbao bermain imbang 1-1 dengan Getafe, Alaves kalah 2-3 dari Granada, Elche kalah 0-1 dari Valencia, Osasuna menang 3-1 atas Levante. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan perolehan 22 gol. Piala FA, Chelsea kalahkan Middlesbrough 2-0 lolos ke semifinal. Bermain di Riverside Stadium, Chelsea menyingkirkan Middlesbrough setelah memenangi pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol Chelsea dicetak oleh Romelu Lukaku di menit ke-15 dan Hakim Ziyech di menit ke-31. Kemenangan itu meloloskan The Blues ke semifinal Piala FA. Aston Villa versus Arsenal, Bukayo Saka menangkan The Gunners. Pada laga pekan ke-30 yang dihelat di Villa Park, gol dibuat Saka pada menit ke-30. Ini jadi kebangkitan Arsenal setelah 3 hari lalu dikalahkan Liverpool. Tambahan 3 poin membuat tim gudang peluru kukuh di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 54 poin dari 28 laga, sedangkan Aston Villa tertahan di urutan ke-9 dengan 36 poin dari 29 laga. Di laga lainnya, Wolves kalah 2-3 dari Leeds. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan torehan 20 gol. Arsenal ulangi catatan apik 7 tahun lalu. Berkat kemenangan atas Aston Villa di laga tandang, Arsenal sukses ulangi catatan yang mereka ciptakan 7 tahun lalu. Dilansir dari Optajo, kemenangan atas Aston Villa menjadikan Arsenal berhasil memenangkan 5 laga tandang mereka secara beruntun di Liga Inggris 2021-2022. Catatan tersebut mengulangi keberhasilan yang pernah diraih Arsenal di Liga Inggris 2014-2015. Saat itu, Arsenal juga sukses memenangi 5 laga tandang secara beruntun di paruh kedua Liga Inggris musim 2014-2015. Witan Sulaiman cetak gol, FK Senica kandas 1-4 di Liga Slovakia. FK Senica menelan hasil buruk di pertandingan lanjutan playoff grup degradasi Liga Slovakia 2021-2022. FK Senica kalah 1-4 dan Witan Sulaiman jadi satu-satunya pencetak gol FK Senica. Kekalahan ini membuat FK Senica berada di posisi kedua grup degradasi Liga Slovakia dengan 30 poin. Di sisi lain, AS Resin ada di peringkat pertama dengan 31 poin. Lewandowski kelima kalinya tembus 30 gol lebih. Hasil Bundesliga pada laga pekan ini menyuguhkan rekor penampilan Bayern Munchen di Liga Jerman dengan Robert Lewandowski yang berhasil menembus lebih dari 30 gol untuk kelima kalinya. Dalam pertandingan melawan Union Berlin kali ini, Lewandowski menyumbangkan 2 gol di mana gol tersebut menjadi gol ke-31-nya di Liga Jerman musim ini. Catatan tersebut membuatnya menorehkan gol 30+ untuk kelima kalinya dan menyamai rekor Gerd Müller. Kemenangan atas Union menjadi catatan manis bagi Bayern mengingat laga ini menjadi penampilan ke-1935 di Bundesliga. Tidak hanya itu, Bayern juga menambah rekor kemenangan mereka di Liga Jerman menjadi 1.164 kemenangan. Manuel Neuer pecahkan rekor Olivier Kahn. Selain rekor yang ditorehkan Lewandowski, satu catatan istimewa juga ditorehkan oleh kiper nomor 1 mereka, Manuel Neuer. Manuel Neuer berhasil memecahkan rekor kemenangan terbanyak di Bundesliga, mengalahkan kiper legendaris Bayern, Olivier Kahn. Neuer sebelumnya menyamai rekor Olivier Kahn dengan meraih 310 kemenangan, tetapi kemenangan Bayern atas Union membuatnya jadi yang terdepan menjadi 311 kemenangan. Paolo Maldini turun, laga Cagliari versus Milan berakhir gelut dan ejekan rasis.
Laga Cagliari versus AC Milan pada lanjutan Serie A 2021-2022 berakhir dengan kericuhan. Situasi tersebut berawal dari ejekan rasis dari fans Cagliari yang diarahkan pada Mike Maignan dan Fikayo Tomori. Keributan tersebut berdampak cukup besar sebab pemain dan ofisial kedua tim sempat berkerumun, adu argumen, dan terlibat keributan. Zlatan Ibrahimovic tentu berada di baris paling depan untuk membela Maignan dan Tomori. Selain itu, ada juga Paolo Maldini yang sampai turun ke lapangan. Sang direktur berupaya untuk melerai situasi. Victor Osimhen samai rekor George Weah, Samuel Eto'o, dan Mohamed Salah di Serie A Italia. Victor Osimhen membuat sejarah Serie A Italia untuk Napoli dengan mengikuti jejak George Weah, Samuel Eto'o, dan Mohamed Salah. Pemain asal Nigeria itu mencetak 2 gol berturut-turut ketika Napoli menang 2-1 atas Udinese setelah lawan Hellas Verona. Kini ia mengumpulkan total 11 gol dari 20 penampilan di Serie A Italia pada musim 2021-2022 ini. Secara umum, pemain Afrika yang telah mencapai prestasi ini di Serie A adalah Weah untuk AC Milan, Eto'o untuk Inter Milan, dan Salah bersama AS Roma. Osimhen sejauh ini sudah mencetak 25 gol dari 55 penampilan untuk Napoli di berbagai ajang kompetisi pada musim ini, ditambah 7 assist. Jelang Juventus versus Salernitana, Paulo Dybala dan Massimiliano Allegri malah ribut. Setelah kegagalan di Liga Champions, tensi panas terasa di ruang ganti Juventus. Hanya ketegangan ini melibatkan antara sang pelatih Massimiliano Allegri dan bintangnya Paulo Dybala. Menurut harian Italia, Gazzetta dello Sport, ketegangan tersebut sebenarnya disebabkan oleh hal kecil. Awalnya Paulo Dybala dan Juan Cuadrado bertemu dengan Massimiliano Allegri. Keduanya datang dengan sebuah permintaan dari sejumlah rekan setimnya. Permintaan itu adalah meminta tambahan waktu istirahat jelang rencana dan latihan lawan Salernitana. Sebagai wakil kapten, Paulo Dybala merasa berkewajiban menyampaikan aspirasi sebagian rekannya di Juventus. Tetapi masalahnya Allegri menyikapi dengan buruk permintaan tersebut. Permintaan tersebut membuat Massimiliano Allegri marah hingga terjadilah keributan dengan Paulo Dybala. Satu alasan kuat Manchester United mesti rekrut Diego Simeone jadi pelatih. Terdapat satu alasan kuat yang dikemukakan ex-back Manchester United Gary Neville agar The Red Devils mesti merekrut pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Menurut Neville, Simeone punya karakter yang kuat, brutal, dan keras sehingga akan cocok melatih Manchester United. Diego Simeone harus menjadi kandidat tetapi sulit untuk mengeluarkannya dari Atletico Madrid, ujar Gary Neville dinukil dari Metro. Dia tangguh dan Manchester United membutuhkan manajer yang tangguh. Manchester United membutuhkan manajer yang bisa bersaing dengan Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Lanjutnya, Carlo Ancelotti pede Real Madrid hajar Barcelona tanpa Karim Benzema. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan timnya bisa mengalahkan Barcelona tanpa Karim Benzema di El Clasico Senin 21 Maret. Striker Prancis itu akan absen dalam pertandingan tersebut setelah ia mengalami cedera yang bahkan membuatnya absen untuk negaranya. Ya, saya pikir begitu, kami bisa melakukannya, kata Ancelotti kepada wartawan ketika ditanya apakah Madrid bisa menang tanpa striker andalannya itu. Dia jelas merupakan bagian penting dari tim ini, dia biasanya yang menyelesaikan pekerjaan dan kami sekarang harus mempertahankan pekerjaan itu dan mencari solusi lain. Lanjutnya, nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!